Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidnia Nuron. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tesis riset saya dengan judul Integrasi Universitas Terbuka dan Ma'had Nurul Haramain dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa Santri. Nah, di sini background atau latar belakang yang saya gunakan adalah yang pertama, melihat peran historis pondok pesantren pendidikan di Indonesia, kemudian juga melihat banyaknya fenomena mengenai integrasi pondok pesantren dan juga pendidikan tinggi, serta bagaimana keluaran pendidikan karakter Islami dalam integrasi antara pondok pesantren dan juga perguruan tinggi. Lalu mengenai purpose yang sekaligus menjadi pertanyaan di sini saya mau rumuskan ada tiga. Yang pertama, yakni menganalisis peran PP dan PP terhadap pendidikan karakter mahasiswa, kemudian mengetahui proses dan aspek apa saja yang terintegrasi, serta mengidentifikasi tantangan pada proses integrasi antara pondok pesantren dan juga perguruan tinggi. Nah, untuk metodenya, di sini saya menggunakan qualitative research. Dengan pengumpulan datanya, saya menggunakan dua tekniknya. Ini yang pertama wawancara dan juga observasi. Mengenai informannya atau teknik pemilihan informan, di sini saya menggunakan memilih tiga, yakni informan utama, informan pembanding, dan juga key informan. Yakni di sini ada 11 informan yang terdiri dari mahasiswa santri, kemudian mahasiswa non santri, dan juga stakeholders atau key informan yang mengelola pendidikan tinggi di Ma'had Nurul Haramain atau pesantren. Kemudian untuk analisis datanya, saya menggunakan model Miles and Haberman, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan juga kesimpulan. Untuk strategi validasi datanya di sini, saya menggunakan strategi dari Creswell, yakni triangulasi teknik, sumber, kemudian member checking, meningkatkan ketekunan, dan juga memperpanjang penelitian. Lalu mengenai discussion-nya di sini untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama mengenai perannya, yakni peran PP ini berperan pada pendidikan karakternya, sedangkan untuk perguruan tinggi berperan pada segi akademik. Untuk prosesnya ini, yang kedua adalah dimulai dari MOU, kemudian mempersiapkan layanan untuk mahasiswa, serta sistem evaluasi. Lalu ada beberapa aspek yang terintegrasi, yakni ada tiga aspek. Yang pertama SDM, stakeholders, dan juga sistem pengajaran. Lalu mengenai tantangannya, ini sebetulnya ada perbedaan yang sangat signifikan antara tantangan yang dialami mahasiswa santri dan juga mahasiswa non-santri. Lalu mengenai conclusion-nya di sini adalah bahwa sesungguhnya integrasi antara universitas terbuka dan Mahathir Haramain ini menciptakan pendekatan yang unik yang menggabungkan pendidikan formal terbuka dan juga non-formal secara tertutup. Namun masih terbatas pada aspek pendidikan formal saja. Nah, Mahat ini berperan penting dalam pendidikan karakter mahasiswa, menekankan keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional, dan juga spiritual melalui beberapa faktor. Ya, ini yang pertama, keteladanan seorang guru, kemudian kebiasaan sehari-hari, lingkungan yang mendukung di pondok pesantren. Nah, sementara itu untuk universitas terbuka atau PT ini lebih fokus pada aspek akademik, yakni memudahkan akses perkuliahan dan juga meningkatkan kompetensi SDM. Sekian pemaparan research tesis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.